Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Evi Fitriana MPD selaku dosen mata kuliah IPS SD atau MI serta teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi buku tematik kelas 3 tema 4. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Fani Dwi Herdianti selaku moderator dan teman saya Falahuddin Itaki, Fauzia Amanatul, Intanti Rahmawati, dan Isma Maulida Nur Azizah. Langsung saja untuk poin pertama akan disampaikan oleh teman saya. Baik, untuk poin pertama yaitu pemetaan materi dalam buku tematik kelas 3 tema 4. Terdapat 5 pelajaran atau 5 materi, yaitu yang pertama PPKN, yang kedua Bahasa Indonesia, yang ketiga Matematika, dan yang keempat SPDB, dan yang terakhir yaitu PJOK. Pada materi PPKN, Bahasa Indonesia dan Matematika, dari segi materi tidak ada perbedaan materi dari setiap submateri. Hanya saja tujuan, media, dan langkah-langkah kegiatan yang berbeda. Sedangkan pada materi PJOK dan SPDB, pada setiap subtema mengalami perbedaan isi materi dan juga berbeda dengan tujuan, media, dan langkah-langkah kegiatannya. Untuk poin selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Untuk poin kedua, materi IPS dalam buku tematik kelas 3 MI atau SD tema 4. Pada buku tematik kelas 3 MI tema 4 revisi 2018 terdapat 4 subtema, yang pada setiap subtema terdapat materi PKN tersebut. Pada materi PKN ini, isi pembahasan di setiap subtema hampir sama, yang membedakan hanya tujuan, media, dan langkah-langkah dalam kegiatan pembelajaran yang berbeda. Dalam buku tematik kelas 3 MI tema 4 ini, materi PKN termasuk cabang ilmu sosial Pancasila. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Dalam poin ketiga yaitu materi buku tematik kelas 3 SD tema 4. Dalam materi tersebut terdapat 4 subbab yang di dalamnya termasuk cabang ilmu sosial yaitu Pancasila. Terdapat pada Pancasila keempat yaitu membahas tentang hak dan kewajiban. Selanjutnya, media pembelajaran yang kita gunakan adalah PowerPoint. Kami akan menjelaskan sedikit mengenai media pembelajarannya. Selamat siang anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 4 yaitu kewajiban dan hakku. Sebelumnya, apa sih hak itu dan apa sih kewajiban itu? Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi, hak yaitu apa yang kita peroleh. Sedangkan kewajiban yaitu apa yang harus kita kerjakan. Selanjutnya, Bu Guru akan membahas mengenai hak dan kewajiban anak ketika di keluarga maupun di sekolah. Yang pertama, hak anak ketika di rumah yaitu mendapatkan kasih sayang orang tua, memperoleh bimbingan dari orang tua, memperoleh perlindungan dari orang tua, dibesarkan dan dirawat orang tua, dan memperoleh pendidikan. Sedangkan kewajiban anak ketika di rumah yaitu menghormati dan menyayangi orang tua, melaksanakan nasihat orang tua, membantu orang tua, belajar, dan menyayangi seluruh anggota keluarga. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Bu Guru mempunyai 3 contoh menghargai kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga. Nah, menurut anak-anak, yang termasuk hak yang mana nih? Dan yang mana yang termasuk kewajiban? Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kewajiban dan hak anak-anak sebagai warga sekolah. Anak-anak tahu nggak apa kewajiban anak-anak sebagai warga sekolah?
atau kewajiban di sekolah? Ada yang tahu? Ya, benar. Ya, oke, selanjutnya Pak Guru akan membacakan beberapa kewajiban dan hak anak-anak kalau sedang berada di sekolah. Yang pertama yaitu menghormati guru. Jadi anak-anak harus menghormati guru, baik itu bapak guru maupun ibu guru. Jadi setiap berjumpa guru kita harus menyapanya. Yang kedua, melaksanakan nasihat guru. Apa yang diperintahkan oleh bapak dan ibu guru, anak-anak harus melaksanakan nasihat dari bapak dan ibu guru tersebut. Yang selanjutnya, mematuhi tata tertib sekolah. Tata tertib itu ialah peraturan sekolah. Jadi, anak-anak harus melaksanakan dan mentaati, mematuhi tata tertib yang ada di lingkungan sekolah. Selanjutnya, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, seperti menyapu, mengepel, membersihkan kaca, dan sebagainya. Selanjutnya, saling menghargai antar sesama siswa. Jadi, kita harus saling menghargai antar agama, ras, suku, dan lain-lain. Kita tidak boleh mengejek-ejek kalau misalnya teman kita ada yang beragama selain Islam, ada yang mempunyai suku selain suku Jawa, kita tidak boleh mengejeknya. Selanjutnya, hak anak di sekolah. Yang pertama, mendapatkan pendidikan dari guru. Jadi, hak dari anak-anak di sekolah yaitu mendapatkan pendidikan dari guru, yaitu seperti diberikan pelajaran dari guru saat ini, seperti itu anak-anak. Yang selanjutnya, mendapatkan bimbingan dan latihan. Mendapatkan bimbingan dan latihan ini seperti bimbingan belajar, latihan-latihan kegiatan, selain kegiatan pelajaran, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya mendapatkan kasih sayang dan perlindungan. Jadi, hak anak-anak di sekolah ini mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari bapak dan ibu guru. Kemudian selanjutnya diperbolehkan menggunakan segala fasilitas sekolah, seperti meja belajar, papan tulis, sapu yang ada di sekolahan, toilet, dan lain sebagainya. Selanjutnya, hak yang terakhir yaitu berteman dengan siapa saja tanpa membedakan suku, agama, dan lainnya. Jadi kita harus berteman dengan siapa saja, tidak boleh membeda-bedakan suku, agama, dan lain sebagainya. Nah, yang disebut di sini adalah beberapa saja kewajiban dan hak anak-anak di sekolah. Selain itu, masih banyak sekali hak dan kewajiban anak yang harus dilaksanakan di sekolah. Kemudian selanjutnya kewajiban dan hak anak sebagai warga sekolah, ini contoh gambarnya. Nah, ini yang contoh sedang upacara ini yaitu merupakan mematuhi tata tertib sekolah. Jadi peraturan di sekolah kalau misalnya Senin pagi harus upacara gitu. Jadi kita harus mematuhi peraturan tersebut. Nah, ini yang gambar kedua ini membersihkan, ini menjaga kebersihan. Itu termasuk kewajiban dari anak-anak di sekolah. Yang ketiga itu menyiram tanaman. Itu juga termasuk bisa digolongkan kewajiban, bisa digolongkan ke dalam hak anak-anak. Jadi begitu. Kesimpulan dari presentasi hari ini yaitu pada buku tematik kelas 3 SD atau MI tema 4 terdapat 4 subtema, yang pada setiap subtema terdapat materi PPKN tersebut. Pada materi PPKN ini, isi pembahasan di setiap subtema hampir sama, yang membedakan hanya tujuan, media, dan langkah-langkah dalam kegiatan pembelajaran. Dalam buku tematik kelas 3 SD atau MI tema 4 ini, materi PPKN termasuk cabang ilmu sosial Pancasila. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.